2024 bersama saya moderator Keriswati Zendrate SPD Out. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Ahmad Julipan MSI, Kepala BBGP Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu Yusmita Siregar. Yang saya hormati Bapak Ibu GTK Hebat peserta webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita mendengar sambutan dan arahan oleh Bapak Kepala BBGP Provinsi Sumatera Utara atau yang diwakili oleh Ibu Yusmita Siregar. Kepada Ibu kami silahkan. Baik, makasih Ibu Moderator, Ibu Kriswati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati ibu-ibu narasumber hebat kita untuk kegiatan webinar berbagai praktek baik untuk tanggal 16 November 2024, Ibu Rohayati dan Ibu Evelinawati. Yang kami hormati juga Ibu Moderator dan tim panitia dari BBGP. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan webinar berbagai praktek baik untuk kegiatan hari ini, webinar hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, keluangan waktu di Sabtu siang ini kita berkumpul di ruang virtual ini untuk kita bersama menimba ilmu dalam kegiatan webinar berbagai praktik baik dalam rangka memeriahkan Bulan Guru Nasional. Permohonan maaf dari Bapak Kepala, Bapak Ibu, ya Bapak Dr. Joko Ahmad Julipan MSI, beliau tidak dapat membersamai kegiatan kita di sini dan mewakilkan kepada saya karena sedang ada kegiatan lain juga saat ini. Beliau berharap kegiatan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, banyak guru dan tenaga kependidikan yang bisa mengambil praktek baik dari narasumber hebat kita hari ini. Bapak dan Ibu, para peserta kegiatan webinar berbagai praktek baik, kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan memeriahkan Hari Guru Nasional ya, yang jatuh pada tanggal 25 November 2024. Nah, pada bulan ini sebelum jatuh ke tanggal 25 ya November, di bulan ini ditetapkan dari kementerian sebagai Bulan Guru Nasional, sehingga kita diinstruksikan semua OPT di seluruh Indonesia maupun dinas pendidikan maupun organisasi yang bergerak di pendidikan itu untuk memeriahkan Bulan Guru Nasional ini. Nah, BBGP Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan webinar ya Bapak dan Ibu, berbagai praktek baik yang diisi oleh para peserta terbaik satu hasil dari Jambore GTK Hebat 2024. Nah, hari ini bersama kita sudah hadir Ibu Rohayati Sitanggang. Beliau adalah Kepala Satuan PAUD kategori inovatif yang sudah memenangkan Jambore kemarin terbaik satu. Nah, di waktu dan momen ini nanti Bu Rohayati akan berbagi, akan menyampaikan apa-apa saja yang beliau lakukan di satuan pendidikannya yang dimuat dalam praktek baik yang diadukan di dalam ajang Jambore GTK Hebat 2024 dan meraih juara pertama dengan judul Kepemimpinan Pembelajaran Diferensiasi melalui Strategi Gasing. Nah, yang kedua ada pemateri kita Ibu Evelinawati dari KB Onsip Kota Gunung Sitoli ya, untuk kategori Kepala Satuan PAUD Dedikatif, yang akan menyampaikan praktek baiknya pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka.
Pasti banyak yang bisa kita ambil dari praktek baik dan pengalaman dari ibu-ibu hebat ini, narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, para peserta, mungkin juga eh, para narasumber, ya kita bisa meminta atau menginformasikan kepada kawan-kawan kita. Mungkin saja karena tidak tahu informasinya sehingga tidak ikut bergabung di Sabtu siang ini. Karena rata-rata mungkin kalau dari satuan pendidikan terutama mungkin PAUD ya, informasinya memang kurang sampai di mereka sehingga tidak tahu jika ada kegiatan webinar seperti ini yang bisa mendatangkan para juara-juara terbaik ya satu untuk Sumatera Utara. Terima kasih Ibu-Ibu, Bu Rohayati, Bu Evelina sudah menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih Ibu moderator yang memonitori, kok jadi kebalik-balik ya, moderatori kegiatan ini dan para peserta yang siang hari ini mungkin momennya tidur siang ya, terutama mungkin ibu-ibu guru baru pulang sekolah tapi ikut bergabung dalam kegiatan webinar berbagai praktek baik siang hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita, menginspirasi, menambah apa kita pengalaman, walaupun mungkin pengalaman yang dialami oleh Bu Royhati dan Bu Evelina, tapi bisa menjadi pengalaman yang bisa kita implementasikan di satuan pendidikan kita. Ya, semoga tujuan ini sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Ya, selamat mengikuti kegiatan webinar berbagai praktek baik. Ya, semoga semuanya lancar dan kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar berbagai praktek baik untuk tanggal 16 November 2024 kita buka. Demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan ke Ibu moderator. Baik Ibu, terima kasih sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, saya pimpin saja. Indonesia, kita menyanyi di ruang masing-masing. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.
Baik Bapak Ibu, kita sambut narasumber kita hari ini, terbaik 1 Jambore GTK Hebat 2024, yaitu narasumber yang pertama adalah Ibu Rohayati Sitanggang SS SPD, PAUD KB Anugerah Kabupaten Karo, terbaik 1 kategori Kepala Sekolah Inovatif. Kepada Ibu kami silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiwastu, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala BBGP Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julpan, MSI, atau yang diwakili oleh Ibu Yusminta Siregar. Yang saya hormati Ibu Krisbuati Jendrato sebagai moderator, dan teman saya Ibu Evelinawati SPDK, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang hebat seprovinsi Sumatera Utara. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua tentang praktik yang telah saya lakukan selama ini. Izin Ibu Moderator, saya akan share screen. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan melalui strategi gasing. Apa itu strategi gasing? Gasing yaitu gerakan, ayo, siap, dan ingat. Yang menjadi dasar kepada saya Bapak Ibu untuk mengambil praktik baik ini, di mana KB Anugerah itu berada di Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dan merupakan perbatasan dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Karo. Pada tahun 2022, rapor pendidikan KB Anugerah pada indikator kualitas proses pembelajaran perlu pengembangan. Dan tahun tersebut merupakan tahun pertama kami menjadi sekolah penggerak. Melalui identifikasi, analisis, dan observasi yang saya lakukan, bahwasanya ditemukan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru di dalam kelas itu mengalami kesulitan. Dan terlihat juga bahwasanya peserta didik itu kurang menarik. Sehingga Bapak Ibu, ini yang merupakan situasi yang saya alami. Dan juga situasi yang kedua, di mana di situ latar belakang dari pendidikan guru-guru kami itu berbeda. Dari pengalaman dan juga dari kemampuan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, melihat situasi ini, pada saat melakukan observasi, maka saya menemukan rapor pendidikan kami dengan situasi yang perlu pengembangan. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwasanya rapor pendidikan kami tahun 2022 itu masih perlu pengembangan. Dengan demikian saya selaku kepala sekolah berperan penting untuk mencari solusi bagaimana untuk mengatasi kondisi tersebut. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran praktik baik ini, yang pertama sekali tentunya mengubah paradigma guru. Di mana sebelumnya, sebelum menggunakan kurikulum merdeka, pembelajaran itu berpusat kepada guru. Sehingga perlunya mengubah paradigma guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan dari analisa, maka saya perlu juga meningkatkan kompetensi guru, terutama guru kami ada beberapa guru baru. Dan juga kami perlu menganalisis kebutuhan dari peserta didik. Dan tantangan selanjutnya yaitu budaya refleksi.
Maka aksi yang saya lakukan yaitu yang pertama sekali yaitu dengan menggerakkan. Kemudian aksi kedua, ayo. Yang ketiga, siap dan ingat. Aksi yang pertama ini yaitu gerakkan. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu dengan melakukan refleksi. Saat melakukan refleksi, kami melakukan brainstorming atau diskusi bersama dengan guru terkait kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Di mana pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan masih kurang menarik. Dan kegiatan ini, refleksi ini rutin kami lakukan, di mana kami memanfaatkan kombel. Kombel kami itu rutin dilakukan 2 kali seminggu. Kombel yang pertama itu untuk pertama yang dilakukan oleh sesama guru, yaitu di hari Selasa, dan untuk kami keseluruhan stakeholder yang ada di sekolah itu kami lakukan di hari Jumat. Kemudian dengan adanya refleksi ini, maka saya melakukan aksi yang kedua dengan mengajak guru melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik. Di mana kita ketahui bahwasanya karakteristik dari daerah kami itu bervariasi. Pada umumnya di sini kita melakukan identifikasi secara global ya karakteristik dari orang tua siswa. Kemudian kami juga melakukan identifikasi terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Dan di sini juga Ibu, pada aksi yang kedua, langkah selanjutnya yang saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Maka saya juga membantu dan mengedukasi mereka serta mendampingi mereka. Dan ada saatnya saya menjadi narasumber dan menjadi teman kolaborasi bersama mereka. Dan juga kami melakukan pembelajaran melalui PMM serta berbagi praktik baik sesama rekan sejawat. Di mana guru kami ada 2 orang yang menjadi komite pembelajaran, sehingga dengan adanya komite pembelajaran maka saya melakukan berbagi praktik baik bersama dengan mereka dan mereka share pengetahuan mereka kepada guru-guru yang baru. Dengan demikian, maka kami langkah ketiga yang kami lakukan yaitu brainstorming, di mana kami curah ide. Dengan adanya identifikasi kebutuhan peserta didik dan juga kami telah berbagi praktik, maka kami sepakat membuat sebuah konten pembelajaran sehingga anak bisa tertarik dengan pembelajaran tersebut. Di mana kami memilih di sini permainan tradisional yaitu congklak, engklek, dan eglang. Kemudian kami membuat modul bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, aksi yang ketiga setelah sudah kita lakukan perencanaan, membuat modul ajar dan menentukan konten, maka guru melakukan proses pembelajaran. Di mana konten yang kami lakukan itu, yang kami buat itu, yang itulah yang akan dilaksanakan oleh guru. Yaitu permainan tradisional, ya engklek, congklak, dan eglang. Dengan demikian Bapak Ibu, saat proses pembelajaran, maka guru juga melakukan observasi. Dan di sini yang kami lakukan pembiasaan budaya refleksinya, di mana yang mengobservasi akan melakukan refleksi. Kemudian yang diobservasi juga akan melakukan refleksi. Sehingga mereka nanti akan menyatukan refleksi ke mereka dan menjadikan satu evaluasi. Dan saya juga sebagai kepala sekolah berperan sebagai quality control dengan melakukan supervisi. Dengan adanya supervisi yang saya lakukan, maka saya akan mengetahui sejauh mana keberhasilan dari perencanaan atau pelaksanaan pembelajaran yang telah kami lakukan. Di mana di sini Bapak Ibu, jumlah siswa kami itu banyak, gurunya yang terbatas, sehingga dengan demikian pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan itu kurang efektif dan efisien. Dengan demikian, dengan strategi observasi dan supervisi yang kami lakukan juga, maka kami akan terbantu bagaimana guru melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan jumlah siswa yang banyak. Kemudian di sini aksi selanjutnya, kami melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Bapak Ibu, di sini yang sering kita terlupa ya, kenapa saya katakan di sini ingat, karena sebelumnya juga kami telah melakukan yang namanya siklus inquiry, tetapi tetap terlupa di tindak lanjutnya. Dengan demikian, maka pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan selama ini tetap kurang efektif, sehingga pembelajaran itu kurang menarik terhadap anak.
ada anak yang tidak senang dengan pembelajaran tersebut karena tidak adanya tindak lanjut dan evaluasi yang kami lakukan. Jadi di sini saat evaluasi, maka kami melakukan refleksi oleh pengobserv dan yang diobservasi. Dengan demikian, saat mereka melakukan kombel guru, mereka melakukan refleksi bersama, sehingga akan ditemukan satu metode yang tepat untuk pembelajaran diferensiasi tadi. Dan kami setelah melakukan evaluasi, maka kombel selanjutnya dengan semua stakeholder, maka kami melakukan tindak lanjut. Dan kami memilih media yang lebih menarik lagi, sehingga nanti akan ada tetap pembaharuan, akan ada perbaikan, dan ada refleksi sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu kita perhatikan di sini dengan adanya strategi gasing tadi dari pertama sekali di tahun 2022 evaluasi diri dari KB Anugerah itu masih perlu pengembangan. Dan di sini dampak yang dihasilkan setelah adanya strategi gasing yang tadi yang kita katakan dari gerakan ayo siap dan ingat, maka dari hasil rapor pendidikan di tahun 2024 bahwasanya rapor pendidikan KB Anugerah itu sudah baik. Dan di sini juga Bapak Ibu dampak yang sangat luar biasa juga buat guru ya, di mana selama ini ada beberapa guru yang masih kurang pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka di sini dari angket atau survei yang kami lakukan bahwasanya guru telah meningkat pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kita lihat persentasenya pada grafik berikut. Dan dampak yang paling utama ya Bapak Ibu yang kita lihat di sini yaitu pada peserta didik. Kita lihat yang pertama di sini dengan adanya permainan tradisional dan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak itu, maka akan terlihat hasilnya. Peserta didik itu senang. Kemudian di sini kita perhatikan Bapak Ibu yang mungkin kita lupa ya bahwasanya permainan-permainan yang selama ini dilakukan orang tua kita, yang saat ini juga kita sering anak-anak kita fasilitasi dengan gadget, dengan adanya permainan-permainan tradisional yang kami lakukan di sekolah, maka kami juga bisa mengetahui keberhasilan ini dari orang tua siswa, di mana penggunaan gadget itu sudah sangat berkurang. Dan anak-anak sudah terbiasa melakukan permainan tradisional di rumah. Refleksi dari pembelajaran praktik baik yang saya lakukan ini Bapak Ibu, bahwasanya strategi gasing ini sangat bermanfaat ya untuk peningkatan pemahaman guru dan juga untuk orang tua dan peserta didik itu khususnya, di mana dari anak-anak tadi yang tidak senang, tidak tertarik, maka dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan, ya anak-anak sudah senang dan sesuai dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing. Dan juga Bapak Ibu, kami pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan itu sistem kelompok, di mana itu menggunakan step-step karena jumlah siswa yang banyak. Dengan demikian juga Bapak Ibu, kami juga melibatkan orang tua, dan dari orang tua juga kami temukan bahwasanya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan dengan strategi gasing dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan permainan tradisional, maka di rumah juga Bapak Ibu terjalin adanya kolaborasi antara peserta didik itu dan orang tua, serta mempererat hubungan mereka. Begitu. Dan di sini Bapak Ibu dari refleksi juga bahwasanya ada juga yang masih perlu ya yang kami kembangkan dari refleksi praktik baik yang saya lakukan, di mana kegiatan pengaman itu sangat penting dibuat kepada anak. Karena dari kegiatan yang kami lakukan juga ada juga beberapa peserta didik yang memang dia kurang tertarik juga dengan permainan tersebut. Tetapi bisa kita perhitungkan persentasenya itu sekitar 10%. Jadi kita berikan kegiatan pengaman sehingga anak-anak itu tetap dia senang dengan permainan yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, itulah pembelajaran yang kami lakukan di sekolah kami, itulah praktik baik yang kami lakukan. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua guru-guru yang hebat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa Ibu juga telah melakukan ini di sekolah masing-masing. Tetapi
Sejauh ini Bapak Ibu kami telah diseminasikan ini kepada gugus kami dan juga Himpaudi yang ada di Kabupaten Karo. Demikian Ibu Keriswati Jendrato, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua. Baik Ibu, kita berikan aplaus untuk Ibu Rohayati dalam pemaparan praktik baiknya. Baik Bapak Ibu, kita sambut narasumber kedua adalah Ibu Eveli Nawanti SPDK, PAUD KB Onsip, Kota Gunung Sitoli, kategori Kepala Sekolah PAUD Dedikatif Terbaik Jabore GTK Hebat 2024. Kepada Ibu kami silahkan. Baik, Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua BBGP, Bapak Joko Ahmad Julivan MSI, Ibu Yusminta Siregar, yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati juga Ibu narasumber, Ibu Rohayati Sitanggang, dan saya hormati juga ibu-ibu guru hebat yang sudah hadir di tempat ini pada saat ini. Baik, sebelum saya memaparkan materi atau praktik baik saya, izinkanlah saya berpantun ya, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Gunung Sitoli. Cakep, Jangan lupa membeli kue nih. cakep, Izinkanlah saya untuk presentasi. cakep. Jika ada kekurangan mohon untuk dimengerti. Amin. Baik, saya akan berbagi. Baik, pada sore hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Evelina Wanti SPDK, tempat tanggal lahir Klaten 27 September, alamat Desa Onositoli, Siforo Asi, Kota Gunung Sitoli, Nias, pekerjaan kepala sekolah, dan status sudah menikah. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sekolah kami, yaitu KB Onsif, berada di Balai Pertemuan Desa Onositoli, Siforo Asi, yang berdiri sejak tahun 2012, dan saya menjadi kepala sekolah di KB Onsip sejak tahun 2019. Guru berjumlah 2 orang dan 1 tenaga administrasi. Peserta didik pada tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 23 orang. Dan KB Onsif merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan ketiga. Tantangan yang saya hadapi ketika pelaksanaan kurikulum Merdeka, yang pertama, guru yang minim pengetahuan tentang kurikulum Merdeka, di mana latar belakang pendidikan guru tersebut bukan dari pendidikan anak usia dini. Yang kedua, sarana dan prasarana yang terbatas. Dan yang ketiga, keadaan ruangan yang terbatas. Dan yang keempat, keadaan karakteristik anak yang beragam. Berdasarkan tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi, adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, saya membentuk komunitas belajar di KB Onsif, di mana komunitas belajar itu terdiri dari guru-guru dan tenaga administrasi. Saya meng-SK-kan mereka dan salah satu ketua penggeraknya yaitu guru. Dan komunitas belajar ini kami adakan 1 kali 1 minggu setiap hari Kamis. Di dalam komunitas belajar itu kami berbagi ilmu pengetahuan terlebih tentang kurikulum Merdeka.
bagaimana strategi pengajaran di kelas dan implementasinya di kelas masing-masing. Setelah kami melakukan atau membentuk komunitas belajar, kami berkolaborasi dengan guru dan kami mengajak guru untuk melakukan asesmen awal kepada siswa diadakan di tahun ajaran baru, supaya ketika kita melakukan asesmen awal, kita mengetahui bagaimana itu minat, kebutuhan anak, hobi anak, sehingga melalui asesmen awal ini, guru dapat menentukan tema pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ya, ini tadi ya contohnya, mereka bercerita apa itu hobinya, cita-citanya. Setelah melakukan asesmen awal, guru bisa untuk menentukan tema pembelajaran. Nah, selanjutnya kami juga melakukan aksi nyata, yaitu literasi di kelas. Literasi di kelas ini diadakan sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin di situ bisa kita lihat bahwa ada pojok baca yang seadanya, karena memang di ruangan kami ini hanya satu ruangan yang dibagi menjadi kelas A dengan kelas B. Jadi mereka melakukan literasi sebelum melakukan pembelajaran. Mereka membaca buku. Walaupun anak usia dini ini masih belum bisa membaca, tapi mereka bisa melihat gambar. Dari gambar itu mereka bisa bercerita apa yang mereka lihat. Melalui literasi ini mereka boleh bertambah kosakata, mereka boleh mengungkapkan atau menceritakan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang mereka lihat dalam buku tersebut. Mungkin saya sudah sebutkan tadi bahwa KB Onsip itu berada di Balai Pertemuan Desa. Jadi sarana kami juga terbatas. Tetapi itu bukan menjadi halangan buat kami, sehingga kami juga bersama-sama dengan guru-guru mengajak. Walaupun kita mungkin sebab keterbatasan, tetapi mari kita memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan. Karena kami berada di Balai Pertemuan, banyak sekali sampah-sampah plastik, atau karena ada pertemuan-pertemuan. Jadi di situ kami memanfaatkan tutup botol, ada juga batu-batuan di sekitar lingkungan, batok kelapa, karena juga kami di situ banyak pohon kelapa ya. Dan media-media pembelajaran yang lain yang bisa digunakan. Jadi, memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Ini ya, aktivitas anak-anak menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu juga, tak lupa kami mengajar anak-anak, kami memperkenalkan budaya adat Nias. Seperti tarian Nias, yaitu sekapur sirih, sebagai tanda penghormatan ketika ada tamu. Ini adalah tarian mereka, yaitu tarian sekapur sirih. Mereka belajar tarian Nias. Mungkin di situ ada selendang Nias, pakaian adat Nias, ada juga tepuk Nias. Tepuk Nias. Ono alawe, ono matua, ya ahowu. Seperti itu ya. Selain itu juga kami menerapkan disiplin positif kepada guru dan anak-anak di sekolah. Masing-masing guru setiap kelas menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Sehingga anak-anak juga terbiasa untuk disiplin positif. Seperti membangun karakter mereka, yaitu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi setiap pagi mereka memberi salam kepada ibu guru mereka dan juga pulang seperti itu. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi kami juga menerapkan ketika kalian pulang nogu, anak-anak jangan lupa juga mengucapkan salam kepada orang tua. Kami juga menerapkan di sini budaya antri ketika akan melakukan kegiatan mencuci tangan atau kegiatan lain yang ada di kelas. Mencuci tangan sebelum makan. Kami biasakan supaya anak-anak juga terbiasa untuk hidup bersih. Sebelum makan mereka mencuci tangan. Kebiasaan juga yang lain ketika melakukan kesalahan, meminta maaf kepada
kepada temannya. Supaya mereka juga ada kesadaran. Ketika melakukan kesalahan, mereka boleh meminta maaf kepada temannya. Itu adalah disiplin positif atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh masing-masing kelas. Selain itu juga kami melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di lingkungan kami adalah balai pertemuan, kami mengambil tema Aku Sayang Bumi, yaitu mengolah sampah non-organik. Sebelum anak-anak mengolah sampah non-organik, mereka memilah apa itu sampah organik, yang termasuk sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan sampah non-organik itu adalah sampah-sampah plastik, botol minuman, bungkus-bungkus jajan, itu termasuk sampah non-organik. Kami melakukan P5 yaitu membuat tong sampah dari tutup botol. Ya, ini anak-anak mengumpulkan tutup botol dan aqua botol, aqua plastik. Kami juga membuat celengan, celengan supaya mereka mengajarkan mereka untuk menabung. Walaupun sangat sederhana, tapi sampah non-organik tadi dari botol aqua ini bisa bermanfaat untuk mereka. Setelah kami membuat hasil karya dari berbagai macam sampah plastik, kami melaksanakan Gebiar P5. Gebiar P5 ini di mana anak-anak menampilkan hasil karya mereka dari sampah plastik. Kami juga, karena kami adalah PAUD desa, kami juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Kami mengundang kepala desa di acara tersebut, Ibu Bunda PAUD desa, lembaga-lembaga kepemerintahan desa, dan juga orang tua ikut juga serta dalam pelaksanaan Gebiar P5. Nah, ini hasil-hasil dari karya mereka, dan mereka sangat senang, dan juga orang tua juga ikut berpartisipasi aktif, dan juga pemerintahan desa turut ambil bagian di dalamnya. Nah, hasil dan skalabilitas dari aksi nyata yang sudah kami lakukan adalah guru-guru, meningkatnya kemampuan guru untuk memahami materi, yaitu kurikulum merdeka, melalui Kombel tadi, komunitas belajar, kami saling berbagi pengalaman, saling berkolaborasi juga, kami bertanya juga, bukan hanya di sekolah kami, tapi kami berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain, bagaimana tentang kurikulum merdeka. Dan juga guru-guru di sini, selain di Kombel juga kami melakukan pelatihan mandiri di PMM. Selain itu juga jika ada pelatihan-pelatihan dari Dinas Pendidikan, kami juga bersyukur bahwa Dinas Pendidikan kami juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan, terlebih kurikulum merdeka yang baru. Karena waktu tahun 2023 kami baru masuk memakai kurikulum merdeka. Guru-guru memahami materi tentang kurikulum merdeka, mereka juga mengenal, walaupun sarana yang terbatas, media yang digunakan, mereka bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar. Serta guru juga mempermudah dalam menentukan tema sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, yaitu melalui asesmen awal tadi. Demikianlah praktik baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pantun untuk mengakhiri praktik baik saya. Jalan-jalan ke Medan. Jangan lupa membeli Bika Ambon. Cukup sekian pemaparan. Semoga berkenan. Terima kasih. Baik, Ibu Evelina Wanti, terima kasih atas paparannya tentang praktik baik Ibu di sekolah. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada narasumber yang pertama, praktik baiknya sangat hebat, yaitu Ibu Rohayati Sitanggang. Tadi dia mengambil dari hasil inovatifnya dari hasil rapor pendidikan. Jadi pengembangan
untuk di sekolahnya mengambil dari hasil rapor pendidikan dengan kegiatan berdiferensi. Jadi kalau saya melihat juga dari narasumber kedua, Ibu Evelina Wanti, yaitu memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalau ada pertanyaan untuk kedua narasumber ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu semua. Baik Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Naftali Limbong. Silakan Ibu izin bertanya kepada narasumber keberapa, sama Ibu Rohayati atau sama Ibu Evelina Wanti. Kepada Ibu kami silahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore menjelang. Selamat sore. Saya Pak Limbong, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Singkang. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada siswa kita di sekolah saya, yaitu di itu hal yang pertama saya olah, itu melakukan hal positif dimulai dari diri saya sendiri. Di pertama dilakukan melalui meningkatkan disiplin, di mana setiap hari kita sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah datang lebih awal. Kita menyambut semua siswa dan guru di gerbang sekolah dengan menyapa, menyalam, dan bertanya kepada siswa-siswi kita apakah dia permisi dari orang tua dan mandi datang ke sekolah rapi gitu. Nah kemudian apabila kita melihat sampah di pekarangan sekolah, kita langsung mengutipnya dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Apabila tidak ada tong sampah, itu sampahnya kita masukkan dulu ke kantong plastik. Sehingga itu secara tidak langsung adalah budaya positif yang dapat kita lakukan di sekolah kita. Setelah saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun sebagai kepala sekolah, puji Tuhan, secara signifikan visi dan misi sekolah kita dapat kita tingkatkan mulai dari semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, komite, dan semua peserta didik. Yang paling signifikan adalah setiap hari Senin kita melaksanakan upacara nasional, tepatnya jam 7.25. Semua warga sekolah yang terlambat datang di jam 7.25, baik itu saya sebagai pemimpin pembelajaran, baik tenaga pendidik dan kependidikan, baik itu siswa, tidak boleh lagi memasuki ruangan. Itu kita mulai dari kita sebagai pemimpin pembelajaran. Nah ternyata hal tersebut sangat membawa dampak yang signifikan bagi semua warga sekolah. Itu kan judulnya tadi, meningkatkan disiplin positif. Memang budaya seolah-olah negatif. Sementara Izin Pak, halo Pak, suaranya kurang jelas Pak, izin. Jadi di sana saya terapkan, kita malu datang ke sekolah apabila kita tidak kreatif, tidak berbuat,
Baik, Ibu Limbung, kurang terdengar suaranya, Ibu. Nggak jelas di akhir pemaparan Ibu tentang peningkatan disiplin positif yang Ibu terapkan di sekolah Ibu. Apa bisa diulangi lagi? Mana tahu ibu-ibu yang hadir di webinar ini bisa mengambil hal positif dari yang Ibu lakukan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang hebat. Untuk penerapan disiplin positif itu saya lakukan juga sebelum untuk ke siswa, saya lakukan juga untuk kepada guru-guru, yaitu tentang kehadiran dan juga sikap kita kepada siswa. Dan juga disiplin positif ini kami terapkan kepada anak-anak, di mana tentang kehadiran setiap hari di sekolah ya. Karena kami itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kami mengharapkan kepada siswa juga kehadirannya aktif dari hari Senin sampai hari Jumat. Selain itu juga tentang disiplin dalam karakternya, yaitu tadi yang saya sebutkan, yaitu tentang 5S, memberikan senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, di situ menanamkan bahwa karakter anak supaya mereka sopan santun kepada guru. Bukan hanya juga kepada guru di sekolah, tetapi kami juga menerapkannya itu kepada ketika mereka sudah pulang ke sekolah, dari sekolah mereka boleh juga memberikan salam kepada orang tua. Selain itu juga kami juga menerapkan disiplin yaitu tentang antri. Ketika melakukan segala sesuatu itu mereka membiasakan untuk antri, terlebih untuk mencuci tangan, untuk melakukan sesuatu kegiatan, dan ketika mereka membutuhkan bantuan juga mereka mengatakan, Bu, minta tolong ya untuk melakukan sesuatu. Dan juga kami menerapkan untuk budaya disiplin untuk kebersihan diri, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Karena kadang anak usia dini ini kan kadang bermain-main, entah apa yang dipegang ketika bermain. Jadi kami menerapkan untuk disiplin diri, yaitu membersihkan diri, mencuci tangan sebelum makan. Itu. Lalu budaya-budaya positif yang lain, seperti meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sadar meminta maaf, tidak mau mengulangi kembali. Terkadang juga anak-anak usia dini ini kan, mereka ada rasa tidak mau meminta maaf. Nah, kami juga menerapkan pembiasaan bahwa ketika kamu melakukan kesalahan, anak-anak harus meminta maaf, karena itu perbuatan yang tidak baik. Kalau melakukan kesalahan jadi harus meminta maaf. Dan juga ketika misalnya lewat sesuatu kepada orang yang lebih tua, mereka mengucapkan permisi, membiasakan untuk permisi. Dan ketika diberikan sesuatu, misalnya ini nanti tugas kalian ya, ini permainan kalian, atau diberi sesuatu kepada oleh ibu guru, mereka harus mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja disiplin positif, mungkin hal-hal yang lain misalnya disiplin, karena tadi saya hanya sebagian saja untuk memaparkan itu. Ada banyak hal lain yang karakter yang diterapkan, seperti ketika di kelas dibiasakan untuk ketika pelajaran tidak makan di kelas karena ada jam untuk makan, karena kami menerapkan bahwa makan itu 9:30, jadi harus ada disiplin di kelas, yaitu tidak makan ketika jam pelajaran, dan itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Mungkin itu saja, dan terima kasih tadi Bapak yang sudah bertanya. Mungkin juga tadi saya mendengar sedikit ya bahwa di sekolah Bapak diterapkan juga senyum sapa salam ya. Ya, itu mereka, karena anak pendidikan anak usia dini ini harus kita terapkan bukan hanya kognitifnya tetapi karakternya.
sejak usia dini harus mereka bagus karakternya. Itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu Evelyn, terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan Ibu Pak Limbong. Kalau ada pertanyaan berikutnya, kami silakan Bapak Ibu. Mau bertanya kepada siapa narasumber Ibu Evelyn Mawati atau Ibu Rohayati Sitangga? Kepada Bapak Ibu, kami silahkan. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ada kalau tidak ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita ini, nanti kita kasih kesempatan kepada kedua narasumber kita ini memberikan pertanyaan kepada peserta webinar pada sore hari ini. Jadi kalau ada nanti yang bisa menjawab dengan benar, nanti mendapatkan hadiah dari BBGP Medan. Jangan dilihat dari nilainya nanti, tapi apresiasi BBGP kepada peserta webinar pada sore hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan dari kedua narasumber, saya akan menambah karena saya juga pendidik anak usia dini, bahwa peran di guru PAUD kepala sekolah itu sangat penting di sekolah PAUD karena guru yang pertama ditemui anak-anak adalah guru PAUD. Guru PAUD. Jadi bukan guru SD. Jadi kalau kita di sekolah itu guru-guru itu sangat berperan dan kepala sekolah itu sangat berperan bukan hanya tentang pendidikan, tapi tentang juga dengan kesehatan seperti yang sudah disampaikan tadi Ibu Evelyn, mencuci tangan, menjaga kebersihan diri. Apa gunanya juga kalau cerdas kalau tidak sehat? Jadi bukan hanya itu juga. Kita sebagai guru PAUD, kepala sekolah juga melihat, mengawal praktik baik. Makanan apa yang dibawa anak-anak ke sekolah, apa sudah memenuhi nutrisi untuk kecerdasan. Karena kalau kita lihat mungkin kalau di kota besar pengetahuan dan pemahaman orang tua sangat baik. Tapi kalau di kampung-kampung ini kan, kalau PAUD ini kan basicnya di kampung banyak berdiri. Jadi bagaimana kepala sekolah dan pendidik PAUD bermitra dengan orang tua, berkoordinasi dengan orang tua bahwa pendidikan PAUD itu sangat baik, bukan hanya pintar yang diajari kepada anak, tapi aspek yang diajar kepada anak-anak adalah nilai agamanya, bagaimana kita membentuk karakter tadi seperti yang disampaikan narasumber kedua tadi, bahwa sejak usia dini anak-anak diajari disiplin, antri, berdoa. Jadi mungkin kalau di sekolah dasar nanti memang diajari, tapi bagaimana menanamkan disiplin dan menaati, itulah yang diterapkan di pendidikan anak usia dini. Bagaimana membangun emosinya, bagaimana menggerakkan motoriknya, baik kasar, baik halus, bagaimana dia melakukan kreativitas seperti seni tadi yang dilakukan oleh Ibu Evelyn di sekolahnya, bahwa budaya nias ya. Jadi itu juga semua ditanamkan dari anak usia dini. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh guru kepada anak-anak. Jadi yang lebih penting adalah bermitra kepada orang tua, karena itu yang pertama. Karena banyak kalau di kampung kami banyak orang tua yang menganggap sepele pendidikan anak usia dini. Tapi setelah kita melakukan bagaimana cara kita bersosial melalui media sosial, melalui teman-teman, melalui dengan medsos sekolah sendiri, berbagi praktik baik, bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting untuk pembentukan karakternya dan mengembangkan 6 aspek perkembangan. Terima kasih tambahannya, karena saya juga background-nya sarjana pendidikan anak usia dini. Jadi banyak tantangan ya Ibu ya, banyak tantangan sebagai pendidikan, apalagi kayak kami ini ya Bu, 8 tahun sudah mengabdi tanpa ada gaji dari pemerintah. Kita mengabdi karena
eh, yang memperhatikan anak ini bukan hanya yang berpendidikan aja, tapi semua masyarakat, semua yang dewasa bertanggung jawab kepada pendidikan anak usia dini. Jadi terima kasih Ibu. Tambahan dari saya kepada Ibu narasumber berdua, kami kasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta webinar pada sore hari ini. Kepada narasumber pertama, Ibu Rohayati Sitanggang SSSPD, kami persilahkan. Baik, Ibu moderator kami Krisnawati Jendrato. Selamat sore, masih sehat kan Bapak Ibu hebat semua ini? Mana suaranya? Kasih Sehat, Masih Bu. sehat Ibu. semua kan? Masih Bu, udah 28 kita yang hadir, lumayan banyak Ibu. Iya Bu Krisnawati, karena biasanya di PAUD itu ya Bu tetap ceria ya. Walau dalam Tetap ceria. pembicaraan tetap ceria. Itu dia. Tetap Iya, Bu. ceria, semangat. Semangat. Iya Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hebat. Dari tadi praktik baik saya tentang kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi gasing. Jadi, yang mau saya tanyakan, gampang aja Bapak Ibu. Tadi Bu Krisnawati jika dapat nanti dapat hadiah lawangnya dari BBGP ya. Iya Ibu, betul Ibu. Nah, jadi gasing, biasanya kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya gasing itu adalah gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi pada strategi gasing tadi, apakah kepanjangan dari gasing tadi Bapak Ibu? Silakan. Itu Ibu Krisnawati Jendrato, terima kasih. Kepanjangan dari gasing dari praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih. Baik Ibu, nanti tolong dijawab di kolom chat ya Ibu, siapa yang menjawab paling teratas, nanti kurasa itulah yang menyimak materi dari Ibu Rohayati ya. Jadi itulah nanti pemenangnya ya Bu ya. Sesuai budaya antri ya Bu ya, yang pertama ya. Ya, jadi tadi gampang, asik, dan menyenangkan, tapi yang saya lakukan tadi strategi gasing berbeda ya Ibu ya. Jadi apakah Betul, betul. kepanjangan dari gasing yang saya berikan tadi Bapak Ibu? Terima kasih. Betul Ibu, kalau saya sudah tahu jawabannya Ibu, karena saya sebagai moderator tidak boleh menjawab. Saya kasih kesempatan ya Ibu. Ibu Iya, Pak. Jendrato, Baik Ibu. teman hebat semua. Saya cek dulu, saya lihat dulu ya. Belum ada yang benar, masih kita tunggu selanjutnya. Oh, ini sih. Ada Ibu. Ada Bu. Baik, ada Ibu Madubu. Siapa? Diana. Oh, nanti kita screenshot ya Bu ya. Nanti kita sampaikan di kolom chat. Baik, Berarti terima kasih Ibu. tolong nanti dicantumkan apanya Ibu ya, nomor WA-nya di sini. Jadi nanti Oke Bu, biar mudah siap Bu. biar bisa mudah menghubungi Ibu ya. Oke Bu, baik Bu. Ibu apa Baik, itu Bu? Ibu Magdalena. Waduh, ya, gasing itu adalah gerakan ayo siap dan ingat. Oke, betul sekali Ibu Magdalena. Terima Terima kasih. kasih Bu. Berarti Ibu Madalena menyimak ya dari pertama ya materi Ibu Rohayati ya. Jadi Iya Bu, iya Bu. keren Ibu. Makasih Ibu. Iya Bu, sama-sama. Kepada Ibu narasumber kedua kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta webinar sore ini. Kepada Ibu kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Masih semangat semua Bapak Ibu? Masih semangat Ibu. Ya. Semangat Bunda cantik. Iya, terima kasih Bunda sudah datang. Baik, tadi kami sudah memaparkan tentang praktik baik pengimbasan implementasi kurikulum merdeka.
Kira-kira apa saja tantangan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah ketika melakukan praktik baik tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo Bapak Ibu, tantangan apa yang dihadapi Ibu Evelyn dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ya? Silakan, silakan tulis di kolom chat. Ada yang raise hand ya? Ibu Flora Gustarini. Silakan Ibu, kalau ada juga yang bisa menjawab langsung boleh Ibu, tanpa harus mengetik di kolom chat. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu. eh Adapun tantangan yang dihadapi yaitu lebih kurang ada 4. Yang pertama yaitu sarana prasarana yang terbatas. Kemudian Iya, yang betul. kedua, keadaan ruangan yang juga masih terbatas. Yang Ya. ketiga, karakteristik anak yang beragam. Dan yang keempat tadi, kurangnya atau minimnya pengetahuan guru terkait dengan kurikulum merdeka. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Flora. Terima Dapat kasih. hadiah ini ya, Bu Moderator. Bisa lagi ya, Bu. Baik Ibu Flora, nanti tolong cantumkan apanya Ibu, sematkan di sini nomor WA Ibu biar nanti gampang menghubungi Bunda Flora ya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi pemenangnya adalah yang bisa menjawab duluan dan itu juga sudah keputusan dari webinar-webinar sebelumnya bahwa ibu-ibu yang ikut webinar pada sore hari ini adalah yang sudah dan sudah mendengar dari mengikuti dari awal sampai saat ini. Jadi dapat menyimak apa saja praktik baik yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita masih banyak, kalau ada juga yang mau berbagi praktik baik di sekolahnya masing-masing, boleh juga di-sharing di sini. Mungkin juga di sekolah kami belum kami buat, di sekolah Bapak Ibu sudah dibuat. Boleh berbagi ilmu sharing di sini. Kepada Bapak Ibu peserta webinar kami silahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi terlempar keluar saya sebentar ya karena jaringan di sini kalau mati lampu otomatis juga jaringan tidak bagus di kampung. Maklum kami di kampung di pelosok. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita masih banyak, masih ada 45 menit lagi. Kalau ada juga Bapak Ibu yang mau berbagi praktik baiknya di sekolah, kami juga sebagai moderator mendengar. Mana tahu nanti ada hal positif yang bisa kami ambil dan kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Kepada Bapak Ibu kami silahkan.
Izin Ibu, saya mau berbagi praktik baik. Baik Ibu, silakan Ibu perkenalkan diri ya Ibu, dari mana biar semua Iya. teman-teman yang ada di sini bisa melihat Ibu dan tahu dari kabupaten mana. Terima kasih Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Epifani Siboya. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pintu Puan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, ya, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya ingin berbagi praktik baik. Kalau di sekolah kami, kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Pintu Puan Meranti. Tadi saya mendengar kisah-kisah daripada kepala sekolah guru PAUD ya. Saya sangat berbangga hati melihat walaupun kita di kampung-kampung sama, saya juga di pelosok juga Bu, di sini di Pintu Puan, hanya karena di sini agak dekat ke perusahaan besar, jadi nggak terlalu masih stabil jaringannya di sini. Tapi kalau daerahnya masih jauh dari pusat kota begitu ya. Kalau kami di sini untuk tingkat SMA, kami masih menggunakan, karena kalau anak PAUD tadi saya sangat bangga melihat bisa memanfaatkan keadaan di lingkungan. Kalau di SMA kami untuk media pembelajarannya sudah menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva, dan juga menggunakan Quizzes untuk sistem penilaiannya. Dan saya juga tadi sangat berbangga hati kepada kepala sekolah tadi Ibu Stanggang yang boleh menganalisis siswa-siswanya. Padahal untuk tingkat PAUD agak lebih sulit saya rasa ya. Kalau tingkat SMA kita kan sudah tinggal mengkoordinir saja. Kalau di PAUD dia mulai dari mengajari, mulai dari awal, karakter awal. Nah, saya sangat berbangga hati dan mudah-mudahan kami bisa juga melakukan aksinya tadi seperti yang disampaikan tadi tentang gasing ya Bu. Gerakkan, ayo, kemudian siapkan, kemudian tadi meningkatkan ya tadi ingnya itu ya, saya agak lupa tadi. Ingat Tapi itu bisa menjadi contoh yang baik buat saya Bu ya. Oke, terima kasih. Sekian saya sampaikan berbagi praktik baik saya. Terima kasih Bu, sehat selalu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sangat baik ya dan luar biasa ya. Di SMA Ibu sudah bisa memakai Canva dan PowerPoint, tapi karena kami di kampung di sebelahan sekolah kami juga SMA di sini belum memakai itu Bu. Salut juga untuk Ibu ya. Salut. Baik Terima kasih, Bapak Bu. Ibu, kalau ada yang mau berbagi praktek baik lagi kepada Bapak Ibu kami silahkan. Izin Ibu moderator. Baik Ibu. Senang ya dengan Ibu. Boleh ya saya tanggapi sedikit ya dari Ibu Epifani Siboya tadi. Oh, boleh Ibu, boleh Ibu. Baik Ibu Evani, karena kebetulan seperti ini Bu, kami ini di daerah perbatasan. Mayoritas karakteristik di sini pertanian, wisata, dan juga perdagangan Ibu. Dan saya telah menjadi kepala sekolah di KB Anugerah sekitar 15 tahun. Jadi otomatis perkembangan seperti yang dikatakan Ibu Evelina Wati juga tadi, bahwasanya pendidikan anak usia itu merupakan golden age Ibu. Jadi kalau kami di sini walaupun di desa sesuai dengan kebaruan dan zamannya sekarang, kami juga berusaha Ibu bagaimana supaya seperti Ibu katakan tadi, kalau di SMA sudah ada menggunakan Canva seperti itu. Dan ini juga Ibu, kami di sekolah itu juga tetap pembelajaran berdiferensiasi tetap juga kita manfaatkan, kita kenalkan juga anak dengan aplikasi seperti itu. Dan guru-guru saat mengajar itu kita gunakan juga proyektor sebagai alat bantu mereka untuk menggunakan media yang lebih menarik kepada anak. Karena dengan adanya media, karena pembelajaran anak itu, kesiapan pembelajaran itu berbeda-beda ya Ibu. Kalau mungkin ke SMA itu gaya belajar dikatakan. Kalau kami sesuai dengan kebutuhan dan minat anak itu sendiri. Jadi bervariasi seperti Ibu Evelina Wati tadi, pemanfaatan alam sekitar itu yang paling utama Bu kalau buat kami yang PAUD. Karena apa Ibu? Kami tidak bisa menyediakan seperti sekolah-sekolah yang mungkin sudah berkembang dengan memfasilitasi alat edukatif yang hasil dari pabrik. Jadi kami Bu dengan keterbatasan mungkin dana juga, fasilitas juga, sarana prasarana seperti yang dikatakan Ibu tadi dari Gunung Setulu tadi, sehingga kami itu guru-guru PAUD itu lebih dikatakan Bu lebih sering sebagai pemulung juga, bukan hanya sebagai guru atau kepala sekolah, merangkap semua di situ Ibu gitu. Jadi ini jadi curhatan hati dari PAUD ya Bu ya gitu. Tapi memang itulah situasinya gitu. Karena apapun yang ada di alam sekitar kita itu, seperti kami melihat Ibu di daerah kita ada pertanian,
Kemudian apa yang ada, pohon cabai, ada daun-daunan, itu kita manfaatkan sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu lebih kontekstual dengan diri anak. Sehingga kita juga pelibatan orang tua lebih gampang, Ibu. Di mana anak bisa berkolaborasi dengan orang tua, kita kasih bukan tugas ya, bukan PR dari kalau PAUD, tetapi lebih kita bagaimana supaya orang tua juga terlibat dengan perkembangan anak, daun-daun yang ada, menyiram bunga, apa yang ada di rak piring itu bisa dimanfaatkan segala sesuatu untuk pembelajaran mereka, Ibu. Seperti itu. Jadi Ibu Sibuya juga tadi, bukan karena di kampung atau di mana, tergantung kepada memang bagaimana kita seorang guru memberikan hati kita yang memang tulus kepada anak-anak. Dan kami juga berusaha, Ibu, karena memang di masa PAUD ini adalah masa pondasi, harus dibentuk memang seperti yang dikatakan tadi, utamanya itu karakteristiknya, Ibu. Bagaimana kebutuhan si anak tersebut gitu. Jadi terima kasih sudah berbagi Ibu Sibuya. Salam dari kami dari Karo. Ya, semoga kita di lain waktu bisa bertemu secara langsung. Dan terima kasih juga kepada Amin. Ibu Amin. moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan di sore hari ini. Terima kasih. Salam buat kita. Baik, Ibu Hayati. Kalau ada juga tanggapan dari narasumber kedua kita, kami persilakan. Kepada Ibu kami silakan. Baik, Bu. Terima kasih tadi ya praktik baik yang sudah diberikan oleh Ibu Epipania. Ya, mungkin tadi sekilas kami juga memang memanfaatkan media pembelajaran di lingkungan sekitar. Tetapi kami juga bersyukur selama saya menjadi sekolah penggerak, kami juga ada peningkatan untuk media pembelajaran ya, seperti kami juga menggunakan Infocus. Jadi tadi literasi itu bukan hanya membaca buku. Jadi kami juga memperlihatkan kepada anak-anak buku digital ya, lewat komputer dan Infocus itu mereka bisa belajar sesuatu dari buku digital tersebut. Dan juga anak-anak terkadang juga mereka suka menonton. Dan di setiap hari Jumat kami mengadakan menonton bersama. Kami melihat cerita-cerita juga tentang film-film yang tentang moral yang baik kepada anak-anak ya, cerita tentang binatang, tentang hal-hal yang baik. Melalui film tadi, kami juga mengajarkan literasi. Ketika mereka sudah melihat film, anak-anak bercerita, kira-kira apa ya tadi yang sudah anak-anak lihat atau tonton. Dari situlah berkembang juga literasi anak-anak. Terkadang anak-anak usia dini ini ya, ada juga berbeda-beda. Ada yang sudah banyak menyusun kata-kata, bercerita. Tetapi ada juga anak yang malu-malu. Nah, dari sini juga bukan melalui literasi tadi, melalui membaca buku, kami juga ketika mereka melihat video, mereka juga bisa menceritakan sesuatu. Mungkin itu juga tambahan literasi tentang di sekolah kami ya, Bu. Jadi kami juga tidak hanya memanfaatkan lingkungan sekitar, kami juga sudah memperlihatkan anak-anak untuk melihat film seperti itu, Bu. Dan terima kasih untuk berbagi praktik baik dari Ibu Epipania. Epipani ya. Ya, oke. Demikian saja Ibu moderator atas tanggapan dari saya. Maaf Ibu, saya keluar sebentar, ada tetangga hidupkan musik, jadi terganggu. Karena malam minggu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Baik Bapak Ibu, kita berikan lagi aplaus untuk kedua narasumber kita yang telah memberikan tanggapan untuk Ibu Sibuya. Saya lihat tadi raise hand dari Bapak Tobo Luhut Situmorang ya, dari Batubara ada tadi pertanyaan. Kepada Bapak kami silakan.
kalau ada pertanyaan atau berbagi praktik baik kepada Bapak kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Jenrato. Terima kasih juga, ini luar biasa ya Bu Royati Sanggang dan Bu Evelyn, para inspirator ya buat kita, praktik-praktik baik yang sudah luar biasa dilakukan, terutama tentang bidang PAUD. Saya sih terdengar ya Bu Sanggang sama Bu Evelyn. Ya, saya pernah juga berkecimpung di dunia PAUD dan pernah sekitaran 8 tahun ada di sana dan pernah menjadi 2 tahun menjadi kepala sekolah TK di Medan. Yang menjadi ini saya sih tentang kurikulum merdeka tadi juga mungkin Bu Evelyn ini juga, dan juga nanti tentang gasing juga saya menarik juga tadi tentang ayo ingat kan gitu. Anak saya kebetulan ada kelas 1, baru aja masuk kelas 1. Ya, jadi berarti hanya sekitar berapa bulan. Tapi kenyataannya buku-bukunya itu kan Bu, bukunya itu semua sudah harus membaca dan menulis dan harus sudah paham. Ya kan, dan saya pikir baru masuk di kelas 1 SD sangat pertanyaan-pertanyaannya pun kayaknya nggak logis lagi menurut saya. Padahal di dunia TK dan mungkin ini dari KB Anugrah dan juga Bu Evelyn, anak-anak itu ya tempat bermain kan, tidak harus bukan calistung targetnya. Tapi begitu masuk kelas, yang menjadi tantangannya adalah kadang ada menulis sampai 1 halaman yang begitu luas. Saya juga bingung, yang benar itu mana sih kan gitu. Saya bahkan sebagai guru juga, tapi kalau saat ini saya berkecimpung sudah menjadi kepala sekolah SMP, mungkin berharap memang anak yang bisa calistung itu bisa, karena temuan kami seperti tadi yang dibuat Bu Evelyn atau juga Bu Royati, asesmen awal dari masuk 200-an orang, ada 20-an orang nggak bisa membaca tulis. Itu tingkat SMP. Itu juga hal yang memalukan juga sih, untuk menjadi sebuah persoalan baru lah, bukan memalukan, maaf. Hal yang sangat menantang juga. Tapi ketika anak saya masuk tadi, anak kelas 1, tapi sudah dicecelin harus dengan membaca, menulis. Kalau nggak bisa baca tulis, sudah pasti dia akan kesusahan lah. Seperti itu. Ada di pelajaran agamanya Bu Evelyn, mungkin juga Bu, secara saya agama Kristen, harus sudah bisa menuliskan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu menulis anak baru masuk. Saya pikir ini siapa yang salah ini? Ini aja sih berbagi pengalaman ya Bu Tanggang sama Bu Evelyn. Itu pengalaman kami yang pengalaman saya yang sedang saya hadapin, anak saya sendiri kelas 1. Jadi yang benar itu gimana sih supaya memang kita tahu mempersiapkan anak-anak kita, khususnya apalagi sekarang PAUD SD itu ini ya ada apa namanya itu sekarang itu ya program pemerintah seperti itu. Itu aja sih mungkin Evelyn sama Bu Royati. Pak. Terima kasih Bu Jenrato. Ini hanya pengalaman pribadi. Baik Bapak Situmorang dari Batubara, terima kasih telah bergabung di webinar hari Sabtu 16 November 2024. Kami berterima kasih atas berbagi praktik baik Bapak dan yang telah dialami Bapak. Sebelum kedua narasumber menanggapi dari praktik baik Bapak, saya juga menyampaikan bahwa berbagi pengalaman sedikit bahwa program pemerintah itu sekarang dari transisi PAUD ke SD. PAUD ke SD. Jadi nanti kedua narasumber yang bisa menjawab, kepada Ibu Rohayati Sitanggang, kepada Ibu kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat sore Pak Situmorang. Sore Bu. Pak. Terima kasih Pak telah bergabung ya di webinar sore hari ini. Baik Pak, sebenarnya seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana sebenarnya? Apakah di PAUD itu diperkenankan baca tulis atau bagaimana? Seperti ini dia Pak, kalau Bapak katakan tadi bahwasanya di PAUD itu disuruh menulis sampai dia penuh 1 lembar seperti itu Pak. Jadi yang telah kami terapkan seperti saya sendiri Pak, saat kami menerima siswa baru, kami mengadakan
yang namanya itu Pak assessment awal bersama dengan orang tua dan anak. Yang paling utama yang kami assessment itu Pak, bagaimana si anak itu minat dia apa. Kemudian dia yang mengasuh di rumah itu siapa, bersama dengan siapa, emosi si anak selama ini seperti apa. Itu yang dasar yang kami assessment Pak. Kemudian saat sebelum memulai pembelajaran, kami akan mengundang orang tua siswa Pak, itu dengan melakukan yang namanya sosialisasi. Terutama kita Pak mengubah ya perubahan kurikulum dari KTSP kemarin ke kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka ini Pak, saat pertama sekali saya akan sosialisasikan kepada orang tua apa itu kurikulum Merdeka. Sehingga tidak nanti saat anak dimasukkan ke PAUD Pak, tujuan utamanya supaya bisa baca tulis. Baca tulis dan meminta mana PR kamu nak sampai di rumah. Jadi Pak, di situ baca tulis sebenarnya enggak masalah. Tetapi bagaimana kita sekolah itu menerapkan caranya Pak. Kami di sini Pak, baca tulis itu dilakukan, tetapi caranya sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat anak. Kita nggak boleh memaksa anak, Pak. Kemudian kita perhatikan, sekarang itu kan Pak ada CP. CP itu capaian pembelajaran yang kalau di PAUD itu yang namanya fase fondasi, Pak. Jadi itu fase fondasi itu langsung dia apa yang mau kita capai untuk anak ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan sekitar kita, Pak. Itulah nanti dasarnya, sehingga sekolah itu kami melakukan sosialisasi dan diskusi bersama orang tua, visi misi yang tepat itu apa Pak? Dari visi misi kita akan bergerak dia, apa yang menjadi CP kita nantinya untuk anak ini. Tema-tema apa yang cocok kepada kita, topik apa, seperti itu. Dan pembelajaran yang kami lakukan itu Pak, kontekstual dengan diri anak. Contoh, jika anak tadi mau belajar, sesuai dengan kemampuan dia Pak. Kita nggak boleh paksakan. Tetap kita mengajarkan misalkan kepada anak itu, kita saat ini belajar apa? Tentang topi misalkan. Topi itu kan kita tunjukkan kepada anak, Pak. Karena seperti dikatakan kalau dulu itu yang KTSP ya, 6 aspek perkembangan anak. Dari mulai 6, sosem, kognitif, bahasa, sampai dia bagaimana si anak itu seninya. Sekarang sudah dilebur menjadi 3 elemen. Yang pertama itu nilai agama dan budi pekerti. Yang seperti itu. Kemudian masuk lagi dia ke apa Pak? Yang ada literasi dan STEAM. Di situ sudah dilebur semua. Jadi kami caranya Pak, jika pemanfaatan alam sekitar yang bisa itu membuat anak itu bernalar kritis, bagaimana dia bereksplor, kita bebaskan kepada anak. Tetap nanti dapat intinya bahwa si anak itu kenal dengan huruf yang huruf T, topi, itu berarti ada 4 huruf. Jadi kita sediakan dia Pak, pembelajaran lingkungan belajar mainnya itu dengan bervariasi. Sehingga anak memilih kemana si anak yang tadi. Tetap kita sediakan ada buku Pak. Ada kita sediakan lembar kertas kosong. Kemudian ada si anak, tapi tetap ada kita kasih contoh topi, misalkan gambar topi di situ. Kemudian ada kita sediakan batu-batuan. Mungkin pasir dengan berbagai yang lospat-lospat bahan bekas yang ada di sekitar kita. Kemudian kita gurunya memfasilitasi Pak. Setelah kita sudah asesmen anaknya tadi, kebutuhan dan minatnya kemana, si anak tinggal memilih, saya suka ke sana, saya suka ke sini, seperti itu. Kemudian kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan anak. Jadi kalau dikatakan Pak, langsung anak calistung, masuk pertama kita ajarkan seperti dulu Pak, A, B, C, D, akhirnya anak Pak tidak akan memahami huruf itu, tetapi dia akan menghafal, akan mengingat daya ingatannya, kemudian meraba-raba seperti itu Pak. Jadi kalau ke SD juga, fase A, kelas 1, kelas 2, itu masih hampir sama kurikulumnya dengan di PAUD, Pak. Karena itu masih fase A. Jadi itu yang dikatakan tadi seperti Ibu Jendrato, itu transisi PAUD ke SD. Bagaimana supaya ada kesesuaian, keselarasan antara guru PAUD dengan guru SD kelas awal, Pak. Jika tidak ada demikian, maka masuk anak kita ke SD, Pak. Mereka akan katakan demikian, gimana kamu nakku? Kamu sudah masuk TK, udah TK, sudah PAUD, tapi kenapa belum bisa baca tulis? Seperti itu. Dengan tidak akan ada miskonsepsi di sini, Pak. Sehingga mereka bisa menyesuaikan. Si anak tadi juga tidak akan terkejut masuk SD, Pak. Kalau misalkan tiba-tiba tadi dia di PAUD bermain seperti itu, dengan adanya bermain, ada belajar di dalamnya, masuk dia ke SD, Pak, akan terkejut dia. Tiba-tiba gurunya tulis A, B, C, misalkan seperti itu, ya langsung menangis, Pak. Sampai di rumah mungkin, Pak, besok saya nggak mau sekolah.
Nggak enak, saya mau ke TK saja, mau ke PAUD saja. Seperti itu, Pak. Karena memang di guru-guru PAUD itu kami ya, Pak, terutama kami memang kan bagaimana anak itu sudah memang benar-benar seperti anak kami, ya, dan kalau misalkan dimasukkan ke SD, itulah yang dicanangkan sekarang transisi PAUD SD, transisi PAUD 1 dan transisi PAUD 2, supaya adanya kesesuaian kolaborasi yang sama sehingga kurikulumnya itu memang bisa menyatu. Seperti itu dia, Pak Situmorang. Jadi seperti itulah dari saya dan pengalaman yang saya alami, Pak. Karena memang orang tua di tempat kami juga seperti itu. Tetapi dengan adanya seperti saya kepala sekolah, peran saya itu bagaimana meyakinkan orang tua dan mengedukasi orang tua sehingga orang tua itu memahami sebenarnya di PAUD itu seperti apa. Aspek apa aja yang perlu, kemudian apakah perkembangannya sesuai dengan usianya, seperti itu, Pak. Karena kita orang dewasa tidak boleh kita samakan, bawakan diri kita ke anak usia dini, Pak. Karena mereka itu memang ada tahapan-tahapan usia perkembangannya. Terima kasih Pak Situmorang, semoga bisa membantu juga buat Bapak, dan terima kasih atas berbagi praktik yang Bapak sampaikan. Terima kasih Ibu Moderator. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya sangat spesifik. Karena saya background-nya PAUD, jadi saya tahu. Betul Ibu, secara spesifik sudah Ibu menjelaskan memang begitu prosedurnya memang. Mana tahu nanti ada tanggapan penambahan dari narasumber kedua, kami silakan. Kepada Ibu kami silakan ya. Baik, Ibu Moderator, terima kasih. Dan terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Situmorang ya. Baik, saya hanya menambahkan saja, memang benar untuk di PAUD ini anak-anak tidak boleh dipaksakan untuk membaca dan berhitung. Tetapi di PAUD ini Bapak, anak-anak diajarkan tentang keaksaraan awal. Mereka hanya mengenal, mereka belajar sambil bermain. Seperti yang dikatakan oleh Ibu narasumber yang pertama tadi, bahwa di PAUD itu belajar sambil bermain menggunakan lospad. Misalnya, tadi ada kata topi, jadi anak-anak itu disuruh menyusun kata topi, atau disuruh menghitung topi. Terus topi itu dari awal huruf apa? Di situ biasanya kami membuat seperti itu ya, menyusun huruf awal kata dengan benda-benda di sekitar. Dari situ anak-anak senang karena mereka belajar sambil bermain. Mungkin ada juga kami karena anak-anak kan berbeda. Ada juga mereka yang mau menulis. Menulis melalui pakai pensil, huruf itu. Kami pun juga memberikan kesempatan, tetapi kami tidak memaksa. Karena kami di PAUD itu hanya untuk mengenalkan keaksaraan awal dan tentang berhitung ya Bapak. Dan juga mungkin ada sebagian orang tua juga di tempat kami juga seperti itu Pak, memaksa untuk membaca dan berhitung. Tetapi ketika tahun ajaran baru, kami memberikan sosialisasi bahwa kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum merdeka, di mana di PAUD itu harus kami tidak boleh memaksakan untuk membaca dan berhitung, tetapi kami mengenalkannya melalui bermain, melalui menyusun kata, melalui misalnya menulis juga kalau sesuai minat mereka. Dari misalnya, Bu, aku mau menulis, boleh diperbolehkan, tetapi kami tidak memaksa. Yang penting mereka mengenal keaksaraan awal. Jadi kalau sudah mereka mengenal keaksaraan awal, pasti mereka tahu bisa menyambung-nyambungkan kata huruf satu dengan huruf yang lain. Karena anak-anak ini mudah meniru, mudah mengingat ketika mereka bermain. Oh, ini huruf A, seperti itu. Kadang pun ketika dia menemui huruf itu di sesuatu yang ada di sekitarnya, Bu, ini karena udah mereka sudah bermain tadi sambil belajar. Jadi mungkin orang tua dibutuhkan kesabaran ya untuk mendampingi anak. Jangan kita paksakan ya. Mungkin tadi di sekolah dasar ya, seperti itu sudah dipaksakan. Saya juga berbagi cerita juga seperti anak saya juga masuk SD kelas 1 ya. Memang seperti itu, tetapi kita harus
sabar sebagai orang tua ya. Tadi kan di awal di fondasi tadi kita sudah mengenalkan keaksaraan awal. Kalau mereka sudah tahu, pasti otomatis mereka bisa menyambungkan huruf dengan huruf menjadi suatu kata. Seperti itu, Pak. Terus kami juga di sekolah kami, Pak, ada juga bersampingan dengan SD. Jadi setiap 1 tahun sekali kami melakukan diskusi terpumpun dengan guru-guru SD. Jadi kami mengadakan sosialisasi bahwa transisi PAUD SD itu sangat penting. Jangan kita memaksakan anak itu waktu pertama kali masuk untuk langsung bisa membaca, langsung bisa berhitung, karena itu proses. Di fase A dan fase B, yaitu kelas 1 dan kelas 2, itu masih berproses. Jadi mungkin sebagai orang tua, saya juga mengalami seperti itu, Pak. Kita harus sabar. Jangan kita paksakan anak untuk tahu, tetapi kita harus bersabar untuk mengajari. Karena itu pasti anak sesuai dengan usia perkembangannya, pasti anak itu tahu lama-lama. Tetapi memang kadang kita orang tua ya terlalu maunya anak itu yang lain bisa membaca, kenapa anak saya tidak bisa? Jadi saran saya ya kita harus bersabar dan juga bersama-sama mendampingi anak kita, karena perkembangan anak itu berbeda-beda. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya tambahkan, Bapak Sitomorang, untuk pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami yang telah memberikan jawaban dan tanggapan untuk pertanyaan Bapak Tobok Luhut Situmorang dari Batubara. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami kasih satu orang lagi, karena kita akan mengakhiri nanti webinar ini pukul 16 WIB. Jadi kami beri kesempatan kepada satu orang lagi atau yang bertanya boleh berbagi praktik baiknya di sekolah. Kepada Bapak Ibu kami silakan. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan atau yang berbagi praktik baik pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri nanti di waktu pukul 16 WIB, kami persilakan kepada kedua narasumber kami menambahkan atau memberikan pesan-pesan kepada peserta webinar pada sore hari ini. Bagaimana supaya apa kiat-kiatnya supaya bisa ikut jambore, kisi-kisinya Bu, bagaimana supaya nanti peserta ini juga bisa mengikuti tahun berikutnya ya. Makanya kita bergabung di sini, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik. Jangan bilang bahwa mengikuti jambore itu sulit. Ini sudah dipaparkan kedua narasumber, ini tidak sulit. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sehari-hari, kita tidak sulit melakukannya. Karena yang mungkin sebelum-sebelumnya mungkin bisa dia menulis tapi belum dilaksanakannya di sekolahnya masing-masing. Tapi saya melihat kedua narasumber ini sudah berbagi praktik dan sudah juga tim juri tidak salah bahwa mereka yang terbaik untuk kategori KASEK inovatif dan KASEK dedikatif untuk tingkat kategori pendidikan anak usia dini. Kepada Ibu berdua, kepada Ibu Evelyn dulu yang pertama untuk memberikan pesan kepada peserta webinar sore hari ini. Kepada Ibu silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan berbagi trik ya. Kenapa saya juga terbaik pertama. Yang saya ambil yaitu kepala PAUD dedikatif. Jadi kalau kita mengambil kategori ini,
hal-hal yang harus kita ceritakan adalah tentang bagaimana pengorbanan kita, baik tenaga, waktu, materi. Itu ya. Terus kita juga mungkin kalau dedikatif ini terkadang yang harus di pelosok, yang jalannya apa, tetapi memang di tempat kami itu termasuk desa juga, tapi masih dekat dengan kota. Tetapi intinya bahwa ketika kita menulis naskah ini, memang benar-benar yang sudah kita alami. Jangan yang baru saja kita alami, tetapi yang sudah memang dedikasi kita selama kita menjadi kepala sekolah itu seperti apa. Apa pengorbanan kita, berkorban misalnya tenaga, waktu. Karena saya cerita sedikit juga ya, di tahun 2019 ini, PAUD kami ini sudah kosong 1 tahun tidak memiliki kepala sekolah, tetapi tidak ada juga untuk administrasi itu sangat susah karena tidak ada laptop dan printer. Jadi usaha saya sebagai kepala sekolah waktu di tahun 2019 kan akan akreditasi. Jadi pengorbanan saya sampai meminjam laptop itu sama pemerintah desa, Pak, karena mau akreditasi kami, terus administrasi juga, apalagi Dapodik tidak bisa kami input, Pak. Kami mohon untuk dipinjamkan laptop. Dan puji Tuhan, ketika kita mau berkoordinasi dengan pemerintahan desa, karena saya juga PAUD desa, mereka membantu. Dan juga mereka menganggarkan di tahun itu. Puji Tuhan, di tahun 2019 itu ada laptop dan printer, sehingga administrasi sekolah kami pun bisa berjalan dengan baik. Terlebih juga pengisian untuk Dapodik. Mungkin itu saja pengorbanan yang ada lagi tadi seperti melakukan kombel. Apalagi kan tidak ada pulsa internet ini ya. Terkadang kita bagaimana ini Ibu? Kita usahakan dulu. Bisa kita pakai dulu hotspot saya lah ya. Yang penting kita bisa berbagi, bisa kita melakukan apa ya? Belajar lah ya, melalui PMM, melalui apa saja. Ketika juga guru-guru kami kan bukan pendidikan anak usia dini, ada yang SMA dan juga sarjana yang bukan anak usia dini. Ketika ada pelatihan-pelatihan di dinas pendidikan, saya bilang saya mengatakan kepada guru-guru, kalian harus ikut. Apalagi ada di kelas jenjang dasar, lanjut dan juga mahir. Jadi harus ikut kita, supaya kita juga tidak ketinggalan dengan guru-guru yang sudah sarjana PAUD. Apalagi saya juga bukan dari background pendidikan anak usia dini. Saya terus memotivasi kepada guru-guru itu ya, walaupun itu tidak mudah, terkadang ya, Bu, nggak bisa saya laptop. Tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Itu kadang pengorbanan juga ya. Kadang harus melakukan pendekatan, berikan motivasi kepada guru, seperti itu. Apalagi juga di balai pertemuan itu tidak ada pagar. Terkadang kami juga was-was, apalagi dekat dengan jalan raya ya, dekat dengan jalan raya. Jadi sebagai kepala sekolah kita harus memberikan kebijakan bahwa hanya sebatas itu saja dalam ruangan itu kita bermain, karena menjaga keamanan anak-anak juga ya, seperti itu. Jadi di dalam dedikatif ini kita ketika menyusun naskah nanti kita memberikan kata-kata apa saja pengorbanan kita, apa saja yang praktik baik yang kita lakukan, seperti itu. Mungkin berbagi trik, Ibu moderator, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih luar biasa ya, sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Jadi untuk peserta webinar jangan putus asa, ikuti tahun depan, mungkin ada lebih bagus lagi tahun depan. Kepada Ibu Kasek
kategori inovatif, Ibu Rohayati Sitanggang, SSPD, kepada Ibu kami silakan. Baik Ibu moderator atas kesempatannya. Jadi dari saya Ibu, kebetulan saya kategori inovatif ya yang saya pilih. Jadi Bu, pengalaman saya dari tahun 2017 sudah ikut apresiasi. Sampai ke tingkat provinsi 2018, tingkat provinsi 2019, tingkat nasional 2023, provinsi terbaik 2, dan tahun ini syukur dan berterima kasih sama Tuhan karena saya dipercayakan untuk bisa sampai ke tingkat nasional. Jadi inti dari situ Bapak Ibu yang mau saya sampaikan adalah marilah berusaha, hati kita aja Bu. Mau kita mencoba itu aja, mencoba dan yakin kepada apa yang sudah kita lakukan. Karena Bapak Ibu, sederhana yang kita lakukan, tetapi memang itu benar-benar real yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan Ibu Pidanawati tadi, bahwasanya memang praktik yang sudah kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, aksi yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, memang itu benar-benar karena capaian yang paling pertama itu Ibu, bagaimana tujuan pembelajaran kita itu memang berpusat kepada anak. Intinya tetap kepada anak, bagaimana outputnya. Dan di situ juga yang kita sampaikan Bapak Ibu bahwasanya inovasi ini karena saya ngambil di inovasi, bagaimana inovasi saya untuk memecahkan sebuah masalah yang ada. Seperti yang saya alami bahwa dari dasarnya yang rapor pendidikan saya itu masih perlu pengembangan, apalah yang saya lakukannya. Kemudian saya nggak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu, perlu adanya kolaborasi. Perlu adanya berbagi. Dengan berbagi Bapak Ibu pengalaman kita akan bertambah. Seperti itu. Jadi marilah kita saling berbagi. Nggak usah rugi-rugi merasa, kalau saya nanti berbagi gimana? Nggak usah takut Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu berbagi, ilmu akan semakin banyak yang Ibu dapatkan. Kemudian Ibu, seperti yang kita katakan tadi bahwasanya saya juga bukan orang pintar Ibu. Iya, saya bukan orang pintar. Saya bukan orang pintar. Tetapi sejauh ini saya bisa menjalani hanya satu prinsip bagi saya. Tetap diri saya itu menjadi motivasi buat saya. Apa yang menjadi motivasi utama buat Ibu, silahkanlah itu. Karena tidak akan ada motivasi eksternal Ibu jika tidak ada motivasi internal dari dalam diri Ibu. Jadi ada satu yang mau saya sampaikan, bahwasanya keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Tetapi keberhasilan itu adalah milik orang yang mau berusaha. Jadi Bapak Ibu, tahun depan marilah kita bersama-sama ya. Mungkin Bapak Ibu tahun depan akan bisa mencapai ke tingkat nasional dan bisa membawa nama Sumatera, membawa terbaik 1 juga nantinya. Jadi cukup sekian dari saya Ibu. Tetaplah kita berinovasi untuk PAUD menjadi generasi emas di tahun 2024. Jadikanlah PAUD kita menjadi PAUD yang berkualitas sesuai dengan zamannya dan berpusat kepada peserta didik. Yang dasarnya memang itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merangkul dan mendampingi guru sehingga pembelajaran itu tetap berpusat kepada peserta didik. Cukup sekian Ibu Jendrato, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Karena waktu juga telah mendekati pukul 16 WIB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Maka saya sebagai moderator kalau ada silap, kesalahan baik tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup webinar sore hari ini, saya akan membacakan pantun ya. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan cakep. Saya mulai ya Bapak Ibu. Bunga mawar mekar indah. Cakep. Cakep. Harumnya semerbak mewangi. Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu GTK hebat. Cakep. Cakep. Telah mengikuti webinar sampai sore ini. Cakep. Sampai jumpa di lain waktu dan mudah-mudahan bisa ketemu langsung dengan peserta webinarnya ya. Kepada peserta webinar sore hari ini mohon dukungan kepada Ibu Eveli Nawati kategori kepala sekolah dedikatif dan Ibu Rohayati Sitanggang kategori inovatif untuk kepala sekolah PAUD dan saya sendiri juga sebagai pendidik PAUD
mohon dukungan mewakili dari BBGP Sumatera Utara supaya memberikan yang terbaik untuk Provinsi Sumatera Utara. Mohon doanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Ibu Bapak Kepala Sekolah hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih semuanya.